Baik, eh, baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas menganalisis bangunan struktur beton. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Iwayan Sagita Ariana dengan NIM 046. Yang kedua ada Komang Aksasana Mulyadi dengan NIM 050. Yang ketiga ada Sakinah Mas Tadi dengan NIM 069. Yang keempat ada Sisil Peluya Marianta Borneo dengan NIM 072. Yang terakhir ada Evania Kristabella Wijaya dengan NIM 080. Berikut adalah timeline survei proses dari kelompok kami. Yang pertama, pada tanggal 29 bulan 9 tahun 2023, yaitu pencarian bangunan, lokasi, dan pembuatan surat izin survei. Yang kedua, pada tanggal 09 bulan 10 tahun 2023, yaitu pengajuan surat permohonan survei di sekretariat. Yang ketiga, ada pada tanggal 10 bulan 10 tahun 2023, yaitu pengajuan surat permohonan survei di kantor Gatu Timur. Yang keempat, pada tanggal 11 bulan 10 tahun 2023, kami melakukan diskusi analisis survei. Yang kelima ada pada tanggal 11 bulan 10 tahun 2023, pembuatan materi PPT hasil analisis survei lokasi. Yang keenam ada pada tanggal 18 bulan 10 tahun 2023, yaitu pembuatan video presentasi. Baik, berikut adalah lokasi dari site. Adapun bangunan yang kita ambil adalah SMA Negeri 2 Sukawati yang beramat di Desa Batu Bulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali. Fungsi bangunan sekolah SMA dengan luasan bangunan 432 meter persegi dengan material struktur beton. Berikut adalah foto-foto bangunan. Baik. Yang pertama akan dibacakan oleh teman saya, Saki. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari struktur bangunan. Dapat dilihat dari denah yang kami sajikan, kemudian kurang lebihnya, next. Substruktur. Pada substruktur ini atau struktur bawah, itu menggunakan beberapa pondasi, yaitu yang pertama ada pondasi batu kali, kemudian pondasi menerus, kemudian pondasi bore pile, kemudian pondasi cakar ayam. Next. Dapat dilihat pada gambar kerja di atas ini bahwa beberapa titik pondasi cakar ayam, kemudian pondasi bore pile yang pertama, kemudian ada bore pile yang kedua. Next. Yang pertama terdapat pondasi cakar ayam, yaitu yang pertama di bagian terdepan pada gambar kerja atau di bagian utara. Pondasi cakar ayam ini menggunakan slope 20 kali 30 dengan panjang kali lebar 1,25 meter. Kemudian dengan ketebalan sekitar 30 cm dengan berjumlah 4 buah. Kemudian terdapat pondasi bore pile. Atau pondasi bore pile ini merupakan sebuah pondasi dalam yang berbentuk layaknya seperti tabung
panjang dan ditancapkan ke dalam tanah. Tujuan dari penggunaan pondasi ini agar bangunan dapat berdiri dengan kokoh setelah proses pembangunan selesai. Penggunaan bor pile ini difungsikan untuk mengalirkan beban berat konstruksi ke dalam lapisan tanah yang lebih keras, di mana metode bor pile ini digunakan jika struktur permukaan tanah tidak kuat untuk menahan keseluruhan beban bangunan didirikan. Metode pengeboran yang dipakai untuk menancapkan pondasi ini menggunakan metode pengeboran berulang dengan tingkat getaran yang lebih rendah. Biasanya pondasi ini digunakan untuk mengamankan bangunan bertingkat ataupun menjaga kestabilan bangunan di daerah lereng. Kemudian, pada bangunan ini, pondasi bor pile yang pertama itu berbentuk, seperti persegi panjang dengan 2 mmm, tabung panjang atau tulangan besi yang ditancapkan ke dalam tanah dengan sekitar panjang, sera 1,5 meter dengan sulf 35 kali 35. Kemudian dengan diameter sekitar 30 senti dengan jumlah pondasi total 12 buah. Next. Kemudian terdapat pondasi bor pile yang kedua, yaitu dengan bentuk seperti segitiga atau persegi 6 dengan tabung yang ditancapkan itu ada 3 dengan diameter yang tetap sama 30 dengan sulf 35 kali 35 dengan panjang 1,71 meter dan jumlahnya terdapat 30 buah. Next. Kemudian terdapat juga pada substruktur bangunan ini adalah pondasi batu kali yang pastinya digunakan pada pondasi menerus. Adapun pondasi batu kali ini menggunakan sulf, terdapat beberapa pondasi batu kali dengan sulf 20 kali 30, kemudian sulf 15 kali 25 dengan pasangan batu kali, pasangan batu kosong, pasir uruk, tanah uruk, dan lain-lain. Next. Adapun peletakan pondasi menerus pada gambar kerja di atas ini. Next. Kemudian akan disampaikan oleh teman saya. Superstruktur atau struktur tengah. Next. Di sini dapat dilihat dena rencana kolom balok dari lantai 1. Dia menggunakan yang pertama dia menggunakan balok ring praktis dengan ukuran 15 kali 30. Menggunakan juga balok induk dengan ukuran 30 kali 40. Yang kedua menggunakan balok induk 25 kali 40 dan juga menggunakan kolom dengan ukuran 35 kali 35. Next. Pada lantai 2, SMA Negeri 2 Sukawati menggunakan kolom dengan ukuran 30 kali 30, balok praktis dengan ukuran 15 kali 30, balok induk dengan ukuran 30 kali 40, balok induk yang kedua menggunakan ukuran dengan 25 kali 40. Next. Adapun jarak antar kolom, yang pertama jaraknya sekitar 225 di bagian terasnya. Yang kedua ada jarak antar kolom bangunan, jaraknya sekitar 500. Mau jarak antar kolom vertikal dan horizontalnya sama. Untuk elevasi setiap lantai itu ada 380 cm. 380 meter, 380 cm. Next. Untuk ukuran kolom akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran kolom. Yang pertama itu dengan kolom ukuran 45 kali 45 cm, yang dimana kolom ini digunakan pada lantai basement.
Yang kedua ada kolom 35 kali 35 cm, yang dimana kolom ini digunakan pada lantai 1. Yang ketiga ada kolom 30 kali 30, di mana kolom ini digunakan pada lantai 2. Yang keempat ada kolom ukuran 40 kali 40. Kolom ini digunakan pada lantai basement. Dan yang kelima, kolom 20 kali 20, kolom ini digunakan di bawah atap. Kolom 15 kali 15 ini digunakan pada tembok-tembok. Jadi hal yang dapat kami analisis pada struktur kolom ini yaitu kolom yang berada di paling bawah ini memiliki ukuran yang lebih besar. Jadi kolom dari bawah ke atas itu semakin mengecil. Next. Terusnya ada balok induk. Balok induk ini berada di struktur tengah. Balok induk yang pertama itu ada ukuran 30 kali 40. Yang kedua balok induk ukuran 25 kali 40 cm. Yang ketiga ada balok ring praktis yaitu ukuran 150 kali 30 cm. Next. Yang ketiga ada plat lantai. Plat lantai merupakan salah satu struktur bangunan berupa panel beton bertulang. Pada bangunan ini menggunakan plat lantai beton bertulang dengan ketebalan 12 cm. Next. Selanjutnya untuk upper struktur akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada upper struktur. Upper struktur terdiri dari atap. Atap sendiri adalah struktur yang berfungsi untuk melindungi bangunan beserta apa yang ada di dalamnya dari pengaruh panas dan hujan. Jenis rangka atap yang digunakan pada bangunan ini adalah rangka baja ringan dengan profil kanal C seperti yang bisa dilihat pada gambar yang berwarna merah. Selanjutnya ada analisa beban mati dan beban hidup. Beban mati merupakan elemen yang bekerja dalam struktur dengan beban bangunan yang ada. Alur beban pada bangunan sekolah ini dimulai dari upper struktur yang meliputi atap beton dengan struktur kuda-kuda baja dan dialirkan menuju ke leheran. Selanjutnya pada leheran akan menyalurkan beban upper struktur menuju superstruktur yang meliputi kolom balok serta tembok bangunan. Setelah itu akan disalurkan menuju pondasi cakar ayam, pondasi menerus, pondasi bor pile, dan pondasi batu kali sebagai penerima beban paling banyak terhadap beban mati dan beban hidup pada bangunan yang dirancang. Beban hidup. Beban hidup adalah beban yang diakibatkan oleh pengguna dan penghuni bangunan gedung tersebut atau struktur lain yang tidak termasuk beban konstruksi dan beban lingkungan. Contohnya seperti beban angin, beban hujan, beban gempa, beban banjir, atau beban mati. Selanjutnya ada tektonika struktur. Yang pertama ada kestabilan. Kestabilan pada bangunan ini terletak pada fondasi bor pile yang dimana memiliki macam-macam bentuk untuk mencapai kestabilan bangunan tersebut. Adapun bentuk fondasi bor pile yaitu segi 6 dan segi 4. Next. Selanjutnya ada kekuatan. Kekuatan pada bangunan ini terletak pada slope yang merupakan penahan gerakan tanah dari bawah bangunan, di mana tanah yang tertekan oleh fondasi mendistribusikan tekanan sekelilingnya. Dengan ukuran slope 35 kali 35. Yang kedua ada kolom, merupakan komponen struktur tiang penyangga beban vertikal dengan ukuran 45 kali 45, 40 kali 40, 35 kali 35, 30 kali 30, 20 kali 20, dan 15 kali 15. Selanjutnya ada plat lantai,
merupakan struktur datar yang membuat dari material menyatu di mana tingginya kecil, seperti di gambar. Selanjutnya ada balok lantai. Balok lantai merupakan pengaku utama bangunan yang menerima beban horizontal. Dengan ukuran 30 kali 40, 250 kali 40, 30 kali 15. Next. Selanjutnya ada keindahan. Keindahan pada bangunan ini terletak pada estetika bangunan yang dapat dilihat pada bangunan yang kami analisis, yaitu struktur kolom utama yang menonjol pada bangunan ini. Pada bagian fasad, bangunan ini menggunakan material bata yang nantinya akan menambah kesan estetika pada bangunan. Seperti di gambar, menggunakan motif style Bali. Next. Adapun sistem konstruksi. Sistem konstruksi konvensional di mana sistem ini dikerjakan manual seperti dengan menggunakan triplek, tusuk, dan lainnya. Pengecoran menggunakan molen, seperti di gambar. Next. Berikut adalah foto-foto dokumentasi kelompok kami yang berada di lokasi. Next. Sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada salah kata, kami minta maaf.